berdirinya secara umum sih ini 2018 yang dapat SK Wali Kota. Tapi sebelum dapat SK Wali Kota itu pengrajin di sini itu memulai usahanya dari tahun 2001 masuk ke Gang Sambas Jaya ini. Tapi sebelum itu belum jadi kampung wisata tenun. Yang jadi kampung wisata tenun itu dari 2018 dapat SK Wali Kota. Kalau singkatnya gini, dulu ibu kan asalnya Sambas, pindah ke Pontianak. Jadi mempunyai keterampilan tenun, ibu lanjutkan di Pontianak. Waktu itu kan kerajinan di Pontianak ini memang penjual kain songket itu banyak, cuman pengrajinnya itu baik kebanyakan tuh masih di kota Sambas. Tapi ibu pindah ke Pontianak, ibu mulai usaha membuka usaha tenun kain songket, terus lanjut ke tenun corak insang khas Pontianak. Yang kebanyakan yang kemarin itu kan memang buatan mesin yang semi mesin, cap juga banyak. Cuman ibu ibu coba-coba buat yang asli, kita lanjutin yang di Sambas, lanjut ke Pontianak. Untuk yang corak insang ini kan kebanyakan itu kan yang mesin, bukan buatan kita Pontianak. Jadi ibu coba kemarin kerjasama sama pariwisata. Jadi kalau seandainya ibu bisa membuat tenun corak insang yang asli, nanti kita bantu promosi. Dari pariwisata kebetulan alhamdulillah untuk yang songket untuk yang corak insang tuh lumayan bagus. Jadi kita buat, respon dari pemerintah pun lumayan. Jadi pangsa pasarnya pun meluas. Kalau benangnya ini kan terbuat dari katun. Awal benang ini kan putih, ada proses pembuatannya. Pembuatannya itu banyak tahapan. Dari pencelupan sampai buat motif itu tahapannya itu banyak. Kemudian masalah warna, kalau sebenarnya warna awal itu kan kita identik dengan Melayu. Melayu itu kan Pontianak itu kan hijau sama kuning. Tapi setelah kita masa sih buat warna itu tuh, jadi kita main di warna lain. Jadi supaya kan peminatnya ndak harus warna kuning sama hijau. Jadi kita buat yang merah, bervariasi lah supaya banyak pilihan. Terus yang untuk sejarahnya sendiri itu kan dari zaman kerajaan dulu. Memang corak insang ini kan memang udah ada dari zaman dulu. Cuman di saat ini, di waktu ini kan kita kayak ibu nih hanya meneruskan supaya kerajinan ini ndak hilang. Nanti kalau ndak diteruskan itu nanti kayaknya itu punah gitu, Bah. Jadi kalau ndak kita siapa lagi gitu. Kalau yang zaman dulu memang kalau yang pakai songket, pakai yang corak insang itu memang itu darah biru. Kalau zaman dulu kan darah biru yang pakai itu. Tapi kan kalau sekarang ini kan siapa yang berduit dia pakai gitu, bahkan gitu. Satu lembar kain itu kan per 2 meter, panjang 2 meter, lebar 1 meter 2 cm biasanya. Itu kalau ibu sendiri tergantung. Kalau seandainya yang harga 5 jutaan itu ibu buatnya satu lembar kain itu sekitar 3 mingguan. Kalau yang harga 400-an itu paling 3 hari. 3 hari jadi satu lembar, 3 hari. Itu tergantung kerumitan sama kualitas benangnya. Kualitas harganya pun ngaruh juga. Jadi lama. Kalau untuk pemasarannya kan tidak hanya dari pariwisata, dari pemerintah kota pun banyak ikut mempromosikannya. Dia itu kan kalau seandainya tamu datang diarahkan ke Kampung Tenun. Kemudian untuk ulang tahun kota itu kan banyak pameran tuh. Kita tuh diajak kita dibawa untuk pameran untuk ulang tahun kota ataupun undangan pameran Inakrab, itu kita dibawa ke pameran-pameran tersebut. Jadi secara otomatis kan kalau kita sering pameran itu kan bahan kita itu makin dikenal. Kemudian untuk tamu yang datang ke sini juga pun itu arahan dari Pemkot, kalau seandainya dari kementerian apa segala itu kan diarahkannya ke Kampung Tenun. Kalau yang beli yang paling jauh itu dari mana ya? Soalnya di sini udah mancanegara datang yang ke sini kan, dari luar negeri ya. Dari sampai Malaysia, Brunei, Jerman, Cina, Tiongkok, Amerika, Turki,
Pokoknya banyak lagi lah yang datang ke sini tuh, bukan hanya luar daerah, itu luar negeri, mancanegara sudah. Kalau masalah kendala sih enggak juga ya. Kalau zaman-zaman dulu kendalanya di modal. Ini kan banyak swasta, banyak BUMN yang banyak menawarkan modal itu. Kalau masalah permodalan kita enggak masalah. Cuman yang jadi masalah tenaga pengrajinnya. Nah, itu yang agak susah. Soalnya kan generasi penerus itu agak susah. Yang muda-muda itu paling sukanya sebentar. Nah, nanti itu enggak lama gitu, Bah. Kalau yang kebanyakan yang sekarang ini kan memang emak-emak yang buat. Soalnya kan mama tuh jaga rumah, jaga anak, jadi kan mau kerja keluar tuh susah. Jadi inilah yang dikerjakan. Gitu. Ibu juga membantu. Iya. Ibu tuh memberdayakan ibu-ibu rumahan tadi yang tidak punya penghasilan, tidak punya kerajinan. Ibu rangkul, ayo belajar nenun, siapa yang mau lah, siapa yang pengen gitu. Kita ajarkan itu gratis kalau zaman dulu. Kalau sekarang tuh kan dari pemerintah itu ngadakan pelatihan-pelatihan gitu kan, kita tuh memang jadi narasumber sudah. Kemarin ada mahasiswi Jogja magang kesini 6 minggu. 6 minggu pas kebetulan kemarin kan aku tuh pas pandemi dia kan asal di mana ya, cuman dia kuliahnya di Jogja. Dia belajar nenun di kampung tenun ini selama 6 minggu. Alhamdulillah lumayan, dia pandai. Dia dalam 6 minggu tuh, kalau biasanya kan yang belajar kalau 6 minggu tuh kan tidak bisa menguasai. Dari segi motifnya itu susah. Kalau yang anak kemarin yang belajar tuh sampai motif sama bikin desain yang lain tuh dia bisa. Kalau pesan ibu sih untuk anak-anak muda jangan gengsi, kan? Walaupun nenun ini kayaknya rumahan gitu, Mbak, tapi jangan salah tenun ini kan. Soalnya anak-anak muda ini kan tidak tahu, paling dia tuh suka promosi, kalau buatnya tuh kan dia tidak tahu kebanyakan mama. Kalau bisa tuh nanti ke depannya anak-anak muda dari sekolah dasar itu udah mulai belajar buat tenun supaya dia bisa menghargai budaya kita tuh seperti apa, budaya yang harus dipertahankan seperti apa. Dari SD udah mulai, kalau seandainya udah kuliah udah pandai dia kan. Kalau kemarin dari anak TK pun udah mulai mengenalkan budaya kita ini supaya dia lebih menghargai budaya kita Melayu. Komunitasnya gimana ya? Komunitasnya mungkin lebih promosi, lebih lihat promosinya. Tapi inilah, selain promosi kan perlu juga bantu yang lain. Kampung Wisata Tenun Katulistiwa. Oke.